Jadi penting itu untuk memaknai Pancasila tidak hanya sekedar ketuhanan yang Maha Esa, tapi juga persatuan Indonesia. Jadi kalau kita berkompetisi nanti untuk tahun 2024, kita berkompetisi merebutkan siapa yang juara 1 aja. Tapi kemudian ada juara 2, juara 3, juara 4, juara 5, kemudian semuanya juara-juara itu berhak terlibat dalam membangun dan mengelola Indonesia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi. Dan kali ini karena besok itu tanggal 1 Juni yang dijadikan hari libur oleh pemerintah sebagai peringatan hari Pancasila gitu, hari Pancasila. Jadi kali ini kita nyerempet-nyerempet sedikit bicara Pancasila ya, tapi kita aktualisasikan dalam konteks kekinian. Jadi judulnya hari ini adalah Pancasila itu bukan sekadar ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau pidato 1 Juninya Bung Karno di dalam sidang Dokoritsu Zumbi Kosaka itu, atau Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia, sidangnya kan tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Iya, sebelum proklamasi kemerdekaan, itu kan para tokoh-tokoh berkumpul untuk merumuskan di bawah pimpinan sidang Dr. Rajiman, itu tokoh-tokoh bangsa berkumpul untuk berpidato lah, masing-masing merumuskan dasar-dasar kebangsaan kita ya. Nah, banyak perdebatan di sana. Perdebatan itu terutama dari kalangan Islam ya dan kalangan nasionalis. Kira-kira begitulah pembagiannya, walaupun tidak begitu tepat, karena kalangan Islam itu bukan berarti dia tidak nasionalis. Begitu juga kalangan nasionalis bukan berarti nggak ada orang Islam di sana. Jadi, tapi kira-kira ini pandangan dan pendirian mereka soal politik. Ada soal politik kebangsaan, ada soal politik berdasarkan panduan-panduan agama. Nah, kayak gitu. Perdebatan-perdebatan itu, ya, kemudian tidak gampang untuk diselesaikan. Kemudian dari banyak pidato itu, nah, yang pidato tentang dasar negara yang kemudian bisa diterima oleh semua pihak, memang pidato briliannya Bung Karno, ya, tentang dasar-dasar negara. Bung Karno itu mengungkapkan dasar negara itu ada 5. Tapi yang pertamanya bukan ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertamanya adalah soal kebangsaan. Karena itu yang paling penting bagi kita pada saat itu. Menurut penilaian Bung Karno, prinsip-prinsip bangsa ini harus dibangun dengan prinsip kebangsaan, ya. Kemudian ada prinsip kemanusiaan, ya. Ada prinsip musyawarah mufakat, ya, yang akhirnya jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, prinsip keadilan sosial. Baru terakhir, 4 prinsip-prinsip kebangsaan ini harus dibungkus, harus ditutup dengan satu kesepakatan bahwa negara kita ini semua berdasarkan ketuhanan. Nah, jadi sila ketuhanan yang Maha Esa itu ditaruh di prinsip dasar kelima oleh Bung Karno. Walaupun kemudian di pembukaan Undang-Undang Dasar, kemudian dibalik susunannya dengan kata-kata yang memang sudah melewati perdebatan panjang. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, gitu. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab, apalagi persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi memang mungkin nuansanya ketika kita bicara Pancasila, yang tergambar dalam banyak perdebatan baik dalam lembaga-lembaga negara, perumusan dasar negara termasuk konstituante pasca pemilu 55, dan kemudian juga perdebatan kita hari ini, kalau kita bicara Pancasila yang ada dalam kepala kita itu berdebat soal agama dan nasionalisme. Berdebat soal mana yang lebih cenderung Pancasila, ya, nasionalisme, maka orang ini akan dianggap abangan, kurang beragama. Mana yang lebih beragama, gitu ya, khususnya agama Islam, maka orang ini akan dianggap kurang nasionalis. Jadi labelnya begitu, bahkan sampai hari ini begitu. Jadi begitu kita menemukan kasus-kasus intoleransi, apakah itu pendirian rumah ibadah misalnya, ya, kasus soal berbusana di sekolah misalnya, ya, kasus-kasus soal misalnya pelarangan peribadatan orang lain, maka kita kepikir soal Pancasila.
Ya, bukan berarti persoalan yang nggak penting, tapi Pancasila tidak hanya sekedar ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila tidak hanya sekedar menampung keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika-nya tidak hanya dalam soal beragama. Ya, toleransi tidak hanya soal toleransi hidup beragama. Bukan berarti ini nggak penting, ini penting. Tapi Pancasila jauh lebih besar daripada itu. Kita nggak pernah bicara Pancasila ketika misalnya menyaksikan ketidakadilan ekonomi misalnya. Nggak pernah kita bicara Pancasila. Kita nggak pernah bicara soal Pancasila ketika melihat soal misalnya soal konflik-konflik berdarah misalnya di negara sekitar misalnya. Padahal itu bagian dari Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu kan internasionalisme. Internasionalisme kalau bahasanya Bung Karno itu. Kan persatuan Indonesia, kebangsaan itu nasionalisme. Prinsip dasar pertama. Prinsip dasar kedua, internasionalisme. Kemanusiaan yang adil dan beradab itulah adalah internasionalismenya Indonesia. Ya, kita ingin berperan serta dalam perdamaian dunia berdasarkan kemanusiaan. Itu juga Pancasila. Kalau kita bicara soal persatuan Indonesia, nggak boleh bertengkar karena bertengkar dan berpecah belah. Tahun Juni 1945 itu Bung Karno sudah membayangkan Indonesia dari Aceh sampai Irian, sampai Papua. Walaupun waktu itu nggak mungkin juga. Waktu proklamasi itu nggak mungkin juga itu bisa kita dari Aceh sampai Papua. Jadi kalau lagunya belum dari Sabang sampai Merauke waktu itu, baru Sabang sampai Halmahera waktu itu. Karena Papua baru tahun 1962 kita ambil kan gitu. Jadi 1960-an baru kita ambil. Jadi begitu. Ini soal persatuan Indonesia. Jadi Bung Karno sudah membayangkan Indonesia ini sebagai negara kesatuan, pulau-pulau yang begitu banyak tapi disatukan sebagai sebuah bangsa. Ada prinsip permusyawaratan. Permusyawaratan ini juga ada kaitannya dengan persatuan. Itu artinya kalau misalnya kita berkompetisi, kita berebut politik, tidak sampai betul-betul terpecah belah. Tapi sparring partner aja. Sparring partner untuk mencari siapa yang juara satu. Sisanya kita sama-sama lagi membangun bangsa. Gitu. Itu prinsip Pancasila tuh kira-kira begitu. Kemudian keadilan sosial. Jadi soal ketimpangan ekonomi itu juga bicara Pancasila. Nah, jadi jangan kecilkan makna Pancasila hanya sebagai soal agama. Walaupun harus kita akui, seringkali kita bicara Pancasila itu mempertentangkan antara kebangsaan dengan agama. Jadi ada yang dianggap nasionalis, kurang beragama. Ada yang dianggap sangat beragama, dia kurang nasionalis. Tapi itu kemajemukan masyarakat di kita. Itu yang harus kita terima sebagai sebuah kenyataan hari ini. Gitu. Tidak untuk dipertentangkan. Bahkan kalau ada perbuatan-perbuatan yang melanggar hak-hak sipil berdasarkan agama, harusnya ditindak tegas saja. Nggak usah kita bicara-bicara Pancasila, ditindak tegas saja. Ada orang yang misalnya menyatoroni orang lagi beribadah, tindak tegas saja. Itu kan pidana. Ya, nggak ada kita urusan-urusan dengan Pancasila, tidak tegas saja. Ada orang yang memaksa-maksa kostum tertentu terhadap orang yang tidak beragama Islam di daerah tertentu, tindak tegas saja. Tegakkan saja hukum, nggak usah bicara-bicara Pancasila gitu. Seolah-olah nanti Pancasila menyempit hanya urusan agama. Nah, sekarang kita bicara soal persatuan Indonesia ini. Pancasila ini bukan mistik ya, bukan mitos, tapi memang bisa diterima oleh keragaman bangsa kita sehingga jadi perekat ya, sehingga jadi perekat. Jadi banyak bangsa-bangsa itu yang sudah ribuan tahun berdiri sebagai sebuah bangsa, tapi karena perbedaan-perbedaan, ya itu malah jadi terpecah belah. India itu udah ribuan tahun berdiri sebagai sebuah bangsa. Kemudian dijajah oleh Inggris, begitu merdeka dari Inggris, mereka terpecah belah. Ada India, ada Pakistan, ada Bangladesh. Karena covernya itu seolah-olah karena ada pertentangan yang dalam antara Islam dengan Hindu. Padahal sebenarnya itu hanya pertentangan dua orang. Pertentangan elit yang kemudian membuat bangsa terpecah. Muhammad Ali Jinnah itu nggak pernah punya titik temu dan perbedaannya sangat dalam dengan Nehru. Karena Ali Jinnah juga sangat berambisi untuk jadi presiden dan dengan komposisi penduduk Muslim itu tidak memungkinkan dia untuk jadi pemimpin nomor satu di India, dan perbedaan-perbedaan mereka makin dalam, ya terpecahlah akhirnya. Jadi Pakistan, jadi India, Pakistan Timur kemudian menjadi Bangladesh. Itu sudah menjadi bangsa selama ribuan tahun, kemudian terpecah belah. Ya. Malaysia dan Singapura kan juga begitu, perbedaan yang dalam soal ekonomi, soal politik antara
Lee Kuan Yew, PAP waktu itu dengan UMNO, dengan Tunku Abdul Rahman, yang nggak bisa ketemu. Perbedaan elit ini nggak bisa ketemu, akhirnya dibungkuslah itu jadi seolah perbedaan etnis. Perbedaan antara Melayu dan Tionghoa. Pecah jadi dua negara. Negara Malaysia dengan negara Singapura. Kita dulu nggak pernah jadi bangsa. Kita ini Nusantara ini kan pulau-pulau dengan masing-masing kerajaan, dengan masing-masing kedaulatan sendiri-sendiri. Makanya kita dulu mudah dipecah belah. Mudah berperang satu sama lain. Sebelum dijajah sama Belanda itu kita juga sudah berperang satu sama lain. Di zaman Belanda kita juga berperang satu sama lain. Tapi begitu merdeka kita bisa diikat dengan luar biasa. Nggak pernah kita jadi satu bangsa, tiba-tiba kita jadi satu bangsa. Bangsa yang betul-betul baru. Kan nggak pernah dulu orang Aceh mengidentifikasi dari jadi orang Indonesia. Orang Maluku, orang Maluku. Orang Tidore, orang Ternate, ya bangsa mereka bangsa Tidore, bangsa Ternate. Orang Minangkabau, orang Minangkabau. Orang Jawa, ya mungkin orang Mataram. Ada orang Majapahit. Orang Kalimantan, ya mungkin ada kerajaan-kerajaan lagi di sana. Ada orang Kutai. Ya, ada orang Pontianak dan segala macam. Ada orang Makassar, orang Bugis. Kita baru jadi sebuah bangsa itu sejak tahun 1945. Diikat dengan apa? Diikat dengan Pancasila. Itulah briliannya Bung Karno. Bahkan ketika negara-negara lain ada yang pecah gara-gara krisis ekonomi misalnya. Berantakan gara-gara krisis misalnya. Seperti Uni Soviet, pecah jadi sekian belas negara. Yugoslavia pecah jadi sekian negara. Kita tetap utuh jadi sebuah negara. Ya ada potekan kecil lah. Bisa jadi Timur Leste, tapi itu potekan kecil. Tapi Pancasila ini yang menjadi spirit kita untuk bersatu. Itu dengan sila persatuan Indonesia, ini soal kebangsaan ini. Kita kemudian bisa di-create memori kita untuk menjadi, oh iya kita bangsa yang sama. Walaupun kita punya pengalaman sejarah yang berbeda. Kayak Papua itu kan nggak ngalamin sejarah kebangkitan nasional 1908, nggak tahu mereka itu. Papua itu juga nggak tahu soal proklamasi 1945, nggak tahu mereka. Nggak merasakan mereka tuh pahlawan-pahlawan yang kita ajarkan di sekolah itu, Pangeran Diponegoro, Pangeran Antasari, Sultan Hasanuddin, nggak nyambung dengan memori dan perasaannya orang Papua. Kan mereka baru bergabung 1960-an, Perpera itu. Tapi sebagian besar rakyat Papua hari ini bisa itu bertransformasi menjadi bangsa Indonesia. Bayangkan itu. Luar biasanya Pancasila. Dan jadi spirit ini yang harus kita jaga, spirit persatuan Indonesia. Jadi jangan sampai ya, kalau misalnya nanti kita terlalu emosional menghadapi pemilu, kemudian merasa bahwa cuman kita yang benar, orang lain itu pasti salah, orang lain itu nggak boleh ikut, orang lain itu nggak asik, orang lain itu nggak benar aja semua. Jadi kalau misalnya pendukung Mas Ganjar ngeliat pendukung Anies nggak pernah benar, nggak melihat Anies Baswedan juga nggak pernah benar. Kemudian juga pendukung Anies misalnya ngelihat Mas Ganjar nggak pernah benar, pendukung Ganjar juga nggak pernah benar. Atau sebaliknya kemudian pendukung Mas Ganjar juga ngelihat pendukung Pak Jokowi yang dukung Pak Prabowo berarti bukan orang yang benar gitu. Jadi pandangan-pandangan seperti itu bisa memecah belah bangsa. Karena apa? Konflik-konflik ini dimulai dari konflik yang sederhana loh. Bayangin tadi Ali Jinnah itu konflik dengan Jawaharlal Nehru, cuman 2 orang itu berkonflik, tapi karena konfliknya tidak terdamaikan lagi, pisah negaranya. Lee Kuan Yew dengan Tunku Abdul Rahman tuh nggak bisa ketemu, gitu. Nggak bisa ketemu, tapi karena 2 orang ini nggak bisa ketemu, pisah negaranya. Bayangkan kalau terjadi di Indonesia itu, ya, ada 2 tokoh elit politik yang segitu besar pengaruhnya nggak bisa ketemu. Bagaimana dengan Indonesia? Untungnya sampai hari ini, elit-elit politik kita nggak sampai punya pikiran kayak gitu. Kalau ada yang sampai punya pikiran kayak gitu, udah pecah-pecah Indonesia ini. Jadi penting itu untuk memaknai Pancasila, tidak hanya sekedar ketuhanan yang Maha Esa, tapi juga persatuan Indonesia. Jadi kalau kita berkompetisi nanti untuk tahun 2024, kita berkompetisi merebutkan siapa yang juara 1 aja. Tapi kemudian ada juara 2, juara 3, juara 4, juara 5. Kemudian semuanya juara-juara itu berhak terlibat dalam membangun dan mengelola Indonesia. Nggak cuma satu pihak yang secara sombong bilang, kami aja yang bisa ngelola Indonesia, yang lain nggak bisa begitu. Kalau kami jadi pemenang, kami akan kelola Indonesia sendirian. Yang lain jadi oposisi aja di luar sana. Nggak bisa begitu. Kulturnya nggak cocok nih. Asia ini nggak cocok dengan kultur-kultur begitu. Kultur kita habis sparring partner, siapa ranking 1, ranking 2, ranking 3, kemudian salaman lagi. Iya. Orang bilang kalau dalam demokrasi itu yang kalah harus selalu jadi oposisi. Nggak harus begitu kalau di sini. Ya, bayangkan kalau misalnya oposisi dengan pemerintah nggak terdamaikan lagi, pecah nggak negara kita? Bisa aja. Itu bari ancaman dari dalam negeri.
Ancaman dari luar negeri juga bisa memecah belah persatuan kita. Jadi jangan bertengkar kita di dalam, karena di luar konstelasi global juga bisa membuat negara kita terpecah. Ada nggak kebayang sama kita, tahun 2019 bakal ada perang di dunia ini? Nggak kebayang sama kita. Waktu itu Pak Prabowo dalam debat itu bilang, kita harus modernisasi alutsista, kita harus jadikan pertahanan kita pertahanan yang paling baik dan segala macam, karena perang bisa datang kapan aja. Kita ketawain waktu itu. Semua orang mentertawakan Pak Prabowo, saya juga mentertawakan itu. Nggak kebayang sama kita, hari gini siapa sih yang mau perang? Amerika tuh lagi susah kok, masa dia mau perang? Karena dalam pikiran kita yang mau perang waktu itu cuma Amerika. Nggak lama meledak, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun meledak tuh. Rusia menyerang Ukraina, jadi perang. Sekarang ada perang juga di Sudan. Ya, walaupun itu proxy war. Siapa yang memikir akan ada perang di dunia hari ini? Tapi ternyata ada perang. Ya. Nah, perang itu bisa mengacaukan kondisi global, termasuk kondisi Indonesia. Ya, kalau misalnya supply bahan-bahan tertentu nanti terputus, nggak ada lagi. Ya, Ukraina itu sumber gandum ya. Kalau nggak ada lagi gandum, nanti Indonesia juga bisa kacau. Orang mungkin bilang, kita kan nggak makan gandum. Iya, kita makan nasi, tapi kita juga makan mie instan. Mie instan itu sumbernya, bahan bakunya gandum. Begitu bahan bakunya langka, mie mahal, emang Anda nggak rusuh? Misalnya yang kayak gitu. Atau ancaman-ancaman yang nyata di depan kita. Coba kita lihat ya. 22 Mei, seminggu yang lalu berarti ya. 22 Mei tahun 2023. Amerika Serikat menandatangani DCA dengan Papua Nugini. Defense Cooperation Agreement dengan Papua Nugini. Alasan lip service-nya itu untuk menangkal perkembangan pengaruh Cina di Asia Pasifik. Ya oke lah. Apalagi Papua Nugini juga secara infrastruktur, pembangunan ekonomi banyak tergantung sama Cina. Dan Amerika kasih gula-gula investasi 10 miliar dolar masuk Papua Nugini. Tapi seluruh daratan Papua Nugini itu bisa jadi pangkalannya Amerika. Tentara Amerika itu bisa menggunakan airbase-nya milik Papua Nugini. Coba bayangkan, kalau sudah ada tentara Amerika bisa mendarat di Pulau Papua, itu kan sudah mendarat di Kepulauan Nusantara. Itu kan sama kayak pasukan Amerika mendarat di Sarawak, di Sabah, di Brunei Darussalam. Itu sudah masuk di Kepulauan Nusantara. Papua Nugini itu punya perbatasan darat 860 km dengan Papua. Emang 860 km itu bisa kita jaga? Siapa yang jaga 860 km itu? Orang bisa masuk dari titik mana aja kok kalau 800 km perbatasan Papua dengan Papua Nugini. Makanya kita juga harus waspada. Jangan-jangan nih pemberontakan KKB di Papua makin lama tuh akan makin kuat. Makin nggak bisa kita selesaikan. Dan lama-lama mungkin bisa saja Papua lepas dari kita. Itu mengancam persatuan Indonesia. Jadi kalau kita memaknai Pancasila ke depan, jangan cuma ketuhanan yang Maha Esa, tapi bayangkan juga persatuan Indonesia. Konstelasi global juga bisa membuat hal yang seperti itu. Amerika hadir membuat military base di sekitar Indonesia tuh dengan alasan mau menghadapi agresinya Cina. Tapi coba kita bayangkan titik-titiknya. Coba nanti Anda lihat di peta. Ada military base di Australia di Darwin. Kekuatannya mungkin satu brigade 15.000 tentara. Ada angkatan laut, ada angkatan daratnya di sana, ada air force-nya di sana. Satu military base, mungkin jumlah pesawat F-35-nya, gitu. Pesawat tempur F-35 itu sebanyak seluruh pesawat tempur kita. Satu pangkalan militer. Ada military base di Pine Gap misalnya, di sebelah timur di Townsville. Itu juga masih di Australia. Itu kekuatannya juga satu brigade. 10-15.000 tentara. Ada di Pulau Palawan, di Filipina. Yang sekarang lagi mau dibesarkan lagi oleh Filipina, pangkalan militer Amerikanya di Filipina. Coba tarik garis di antara 3 titik itu. Jadi segitiga tuh, Pulau Palawan ke Darwin. Pulau Palawan ke Townsville atau ke Pine Gap. Coba lihat, pulau apa yang ada di tengah-tengah garis itu? Pulau yang ada di tengah-tengah garis itu adalah Pulau Papua. Ditambah lagi sekarang ada DCA, Defense Cooperation Agreement dengan Papua Nugini minggu lalu. Tentara dia bisa menggunakan daratan Papua Nugini sebagai
pangkalan atau untuk kepentingan militer mereka. Bisa masuk kapan aja itu ke dalam Pulau Nusantara. Dan bisa jadi yang akan pertama lepas kalau kondisi globalnya begini, kondisi Asia Pasifiknya begini, bukan Amerika versus Cina di Taiwan. Mungkin duluan Papua lepas dari kita dibandingkan bentrok antara Amerika Serikat dengan Cina di Asia Timur. Gitu. Jadi memaknai Pancasila besok itu harus dengan konteks yang diperluas. Tidak hanya melulu soal agama. Konteks global. Makanya Pak Jokowi dalam berbagai pertemuan akhir-akhir ini selalu menekankan ini. Nggak bicara lagi soal politik dalam negeri. Ketika musrah, Pak Jokowi bicara soal konteks global. Ada perang di utara. Ada perang dagang. Ada produk-produk kita yang diboikot oleh Eropa. Ya, itu konteks global. Butuh pemimpin yang kuat. Butuh pemimpin yang berani. Butuh pemimpin yang bisa duduk sama tinggi sama rata dengan pemimpin-pemimpin dunia. Kemarin, 2 hari lalu ketika mengumpulkan para Pimpret di istana, itu kan juga Pak Jokowi bicara soal itu. Walaupun yang diangkat jadi berita adalah Pak Jokowi akan cawe-cawe dalam soal Pilpres. Itu bagian kecil menurut saya. Tapi bagian besar yang diceritakan oleh Pak Jokowi ketika bertemu dengan Pimpret-Pimpret itu adalah konteks global. Ada perang, ada Putin, ada Zelensky, ada pengaruh Cina yang makin luas, Xi Jinping ke kawasan Laut Cina Selatan, ke kawasan Pasifik. Ada Amerika yang nggak terima dengan keberadaan kekuatan Cina yang makin lama makin luas, memperbesar dan memperkuat military base mereka di mana-mana, di Australia, di Palawan, ya, di Pasifik, termasuk di Papua Nugini. Ini yang kemudian menjadi pertimbangan serius Pak Jokowi. Kenapa Pak Jokowi bilang, ya kita nggak boleh salah pemilih pemimpin nih. Kalau kayak gini nih, mungkin dulu saya bilang saya nggak mau cawe-cawe nih untuk memilih pemimpin, tapi kayaknya sekarang saya mau cawe-cawe nih dalam konteks politik Indonesia demi menjaga keutuhan Indonesia, demi bangsa. Nggak salah Pak Jokowi bilang kayak gitu. Pak Jokowi bilang kita harus utamakan kepentingan nasional, menjaga persatuan Indonesia. Kalau kita mau jadi negara maju, kita nggak boleh diganggu oleh orang lain. Kita nggak boleh dirong-rong oleh orang lain. Gimana kalau kita mau jadi negara maju, kalau misalnya salah satu provinsi kita lepas? Salah satu pulau besar kita lepas, mungkin instabilitas akan terjadi di Indonesia. Jangankan kita mau jadi negara maju, mengurus instabilitas saja itu mungkin sudah setengah mati. Jadi gitu ya. Mungkin saya terlalu bersemangat untuk bicara Pancasila hari ini. Karena buat saya Pancasila dari tahun ke tahun diperingati dengan cara yang sangat membosankan. Bicara itu aja. Bicara soal agama, nggak cuma itu. Kali ini kita bicara soal persatuan Indonesia dalam konteks yang sangat luas. Ya, nggak cuma soal Bhinneka Tunggal Ika, tapi konteks kita secara ekonomi, secara geopolitik, ya, keberadaan pulau-pulau yang begitu luas, begitu banyak, dari sisi pertahanan dan keamanan, banyak hal. Nanti ujungnya kita mungkin harus bicara juga Pancasila dari sisi keadilan sosial. Ya, mungkin nggak cukup satu sesi ini untuk membahas semuanya, tapi hari ini saya ingin membahas soal persatuan Indonesia. Jadi kalau ke depan, carilah pemimpin yang paling bisa mempersatukan, paling bisa menjadi jalan tengah, bukan pemimpin yang secara nyata itu menjadi cawan penampung kebencian. Takutnya kalau salah satu dari cawan penampung kebencian ini yang jadi pemenang dan nggak mau terima, nggak mau dialog, dan nggak mau berkomunikasi dengan kelompok yang dia benci, itu negara kita nggak ada lagi persatuan Indonesianya. Nggak bersatu lagi, malah mungkin bisa tercerai-berai. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan Pak Prabowo? Rekonsiliasi, walaupun dalam konteks para pegiat demokrasi mencibir itu, gimana sih kalah tapi kok masuk? Tapi ini adalah konsep demokrasi ala Indonesia. Ini menjamin persatuan Indonesia. Yang kalah ya kalah, tapi boleh kok ikut serta. Ya, coba bayangkan kalau kita menghadapi COVID, ya, kita menjalani COVID dengan oposisi sekuat Pak Prabowo, kacau nggak Indonesia? Bagaimana program-program pemerintah yang harus dijalankan dengan cara tangan besi, dengan cara agak sedikit otoriter, itu nggak bisa jalan karena ada oposisi yang sangat kuat namanya Prabowo Subianto. Untungnya sudah rekonsiliasi duluan tahun 2019. Jadi kita bisa menghadapi COVID, keadaan darurat tanpa oposisi yang terlalu kuat. Gitu. Terima kasih ya. Itu saja yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat buat kita bersama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.